pemirsa PKTV, kembali lagi di program Borneo Insight tentunya bersama saya Anastasia Fibriani. Sekarang saya sudah berada di Gil Pantai, tepatnya di perumahan Green Palm. Penasaran hari ini saya mau ngapain? Ikuti terus keseruan saya di Borneo Insight. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani, pastinya di Borneo Insight. Sekarang bersama saya sudah ada Ibu Gilpa ya, selaku owner dari produk apa nih Bu? Gil Pantai. Gil Pantai. Nah, kita tuh pasti pada penasaran semua nih Bu. Sebenarnya produk Gil Pantai itu apa sih Bu? Mungkin bisa Bu ceritakan nih sedikit mengenai produk Gil Pantai ini. Berawal mula itu berdiri pada tahun 2016. 2016. Ya, itu berdiri merepresentasikan Kalimantan Timur. Jadi semua desain memperkenalkan budaya Kalimantan Timur melalui desain fashion. Jadi mengangkat wastra Kalimantan Timur seperti itu. Jadi seperti kayak tenun Samarinda, terus ulap doyo, pokoknya etnik Kalimantan Timur seperti itu. Jadi memperkenalkan budaya Kalimantan Timur melalui desain fashion. Berarti bukan cuma batik ya Bu ya, ada tadi ulap doyo juga seperti itu. Ya, jadi wastra itu kan warisan Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu nih Bu, mungkin Ibu bisa ceritakan juga sedikit, kenapa sih Ibu bisa tertarik buat terjun ke dunia fashion designer ini? Memang hobi ya. Hobi. Ya sebenarnya itu hobi itu banyak sih gitu. Tapi memang dari dulu tuh saya memang suka ngulik. Dari kecil suka ngulik suka bikin keterampilan seperti itu, memang dari dulu suka ya. Tapi saya memang suka belajar juga, jadi tidak hanya di fashion, untuk kuliner juga pernah saya terjun. Cuman berjalannya waktu kita hidup pilihan toh. Iya, jadi bagaimana kok setelah saya jalani, kok yang nyaman, kita bikin happy gitu tuh fashion gitu. Di desainer pakaian gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan nih, ada nggak sih Bu sosok inspirasi atau inspirator buat Ibu nih ketika Ibu mulai terjun ke dunia fashion designer ini? Awalnya itu memang hobi ya. Terus kan awalnya bukan fashion designer tapi dressmaker. Kemudian saya penjahit. Tapi karena pengen naik kelas, pengen suatu hal yang baru, berkembang, akhirnya saya belajar background. Memang kan fashion designer bisa kita tempuh melalui online ya kan, ikut pelatihan, ikut workshop, sampai sekarang pun saya juga masih ikut belajar terus online, mengikuti online. Kan sekarang ini banyak akses sekali gitu. Iya betul. Dan memang untuk dunia fashion itu memang harus kita harus selalu update ilmu terus seperti itu, karena nggak akan pernah ada matinya, tuh berkembang terus. Iya kan? Betul, mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya. Perkembangan zaman, setiap tahun ada tren baru, kita harus ngikutin. Iya. Sekali Bu. Kalau sosoknya ya dari luar, dari itu saya searching, sekarang ini lagi in itu apa, lihat tren untuk tahun ini gitu, itu kita harus tahu.
harus update tuh ya Bu Iya, istilahnya iya. untuk mengetahui pasaran ya seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau tantangan sendiri nih Bu untuk Ibu sebagai desainer dari wastra itu sendiri, apa sih Bu tantangannya? Terlebih kan sekarang itu udah kalau fashionnya kita bilang udah banyak dari luar ya Bu, ada Iya, dari betul. Korea juga gitu Iya. kan. Pastinya mungkin ada tuh beberapa tantangan yang Ibu hadapi mungkin karena ini juga wastra ya. Gimana tuh cara bikin orang biar bisa tertarik seperti itu? Ya, Gimana sih Bu dari itu saya menyiasatinya yaitu kita harus itu tadi sekarang lagi tren apa nih? Mungkin untuk anak muda. Nah, kita bikin desain yang tren sesuai saat ini, mungkin kekoreaan. Nah, kan seperti Iya. itu. Jadi kita sesuaikan, tetapi tidak meninggalkan wastra itu tadi ya dengan menggunakan itu seperti itu. Berarti di inovasi seperti itu ya Bu, Betul. antara tadi wastra mungkin dengan hal-hal yang mungkin baru seperti itu. Iya. Mungkin tadi seperti fashion dari misal dari luar ya Bu Iya. ya, seperti itu. Jadi ngetrennya sekarang lagi apa kita Hmm. harus bisa ngikutin tren. Betul sekali yang Bu. ada. Ini kalau saya lihat nih Bu, ini kan ada beberapa pakaian nih Bu, nih seperti ini kan. Ini kalau boleh tahu nih Bu, bahan-bahan seperti ini kainnya itu beli di mana sih Bu? Oh, kalau kebetulan ini dari kain tenun sarung Samarinda. Sarung Ya, Samarinda. Ya, jadi di Samarinda. Jadi tenun sarung Samarinda, terus ada batik gitu. Iya, jadi ini memang wastra Kalimantan Timur. Berarti semua kain-kain wastra ini tuh apakah dibelinya memang di Kalimantan Timur langsung dengan ke tempat produksinya atau memang kita perlu memesan seperti itu Bu? Tergantung, tapi sekarang sudah banyak sekali pengrajin-pengrajin batik di Kalimantan Timur juga banyak. Gitu. Ya, jadi kita kolaborasi dengan pengrajin batik atau ya sesuai dengan permintaan itu tadi, kembali ke sesuai permintaan itu tadi kan. Jadi mau menggunakan wastra apa nih? Sekarang di toko-toko juga sudah ada. Di toko yang ada di Samarinda itu juga sudah tersedia kain dengan motif-motif Kalimantan Timur yang menurut saya dari segi desain warna, motif itu sudah mengikuti perkembangan dari luar. Iya. Jadi kan kalau warna mungkin warna lembut, kalau dulu nih khasnya Kaltim itu kan ngedreng gitu ya. Iya betul. Nah sekarang sudah banyak untuk desain yang motif warnanya itu mengikuti perkembangan yang ada di luar seperti itu. Jadi sudah beragam, cuman memang ya kadang kendalanya untuk di sini ya mungkin ada agak terbatas. Kadang gini, kita cari motif gini nih. Iya. Nah nanti suatu saat nih kita cari sudah nggak ada. Nah itu juga ada, ya ada yang seperti itu. Kendalanya yang saya temui seperti itu, kecuali cari yang asli nih. Nah kita bisa pesen sama pengrajin. Tapi dari pengrajin biasanya tuh kalau emang sudah nggak produksi mungkin motif yang seperti kita inginkan ini Bu, apakah mereka akan setelah kita minta tolong mungkin tolong diproduksi lagi seperti itu, apakah langsung diproduksi ataukah mereka memang tidak bisa produksi lagi? Bisa, kalau Bisa ya? untuk pengrajin bisa. Iya. Biasanya kalau untuk kain dari pengrajin sendiri itu Bu, kisaran harganya tuh berapa sih? Kan macam-macam, itu tergantung dengan motif pengerjaannya gitu ya. Itu sekitar yang ke pengrajin ya, itu kan ada cap gitu, batik cap itu biasanya sekitar 250 sudah per potong itu 2 meter ya. Ada di toko juga sekarang sudah ada dijual untuk motif-motif yang beraneka ragam, motif Kaltim tuh banyak berarti ya sudah Bu. Alhamdulillah. Berarti kalau untuk sekarang nggak begitu sulit ya buat nyari kainnya seperti itu, karena tadi juga dari pengrajin ya Bu udah ada, kalau kita butuh tinggal kita gimana mau kolaborasi atau juga kita langsung beli tadi ya Bu ya. Iya betul. Biasanya Bu kalau untuk pakaian nih, mungkin kalau pakaian pria kan beda ya dengan wanita. Kalau wanita biasanya dia lebih dress gitu kan Bu. Atau ada yang baju
Ada, jadi tergantung semua model ada. Jadi dari yang sekedar outer, terus mungkin plus kalau sekarang, nah kalau yang saya ready to wear biasanya pameran itu banyak sedia yang simple-simple, tapi modelnya selalu saya bikin unik, tidak ada di pasaran. Itulah bedanya karena kan kita desain sendiri gitu. Jadi itu yang membedakan, mungkin desainnya berbeda. Berarti kalau seandainya desain sendiri biasanya ibu untuk pengerjaannya itu mengerjakan sendiri atau biasa dibantu oleh teman-teman pengrajin, Bu? Untuk desain saya, kalau untuk pengerjaan ada teman kita tim, ya terus kita kolaborasi juga seperti itu. Jadi ada yang ngerjain untuk produksinya. Biasanya kalau di pasaran nih, Bu, kalau untuk baju-baju seperti ini tuh pasarannya apakah lokal atau nasional ataukah sudah internasional? Kebetulan sudah nasional. Nasional Jadi, ya? ya, jadi ada yang pesan dari luar kayak gitu dengan minta kan yang dicari kan kalau ini kan etnik kan. Iya, betul. Motifnya itu kan etnik berbeda gitu. Iya. Itu penjualannya biasanya tuh kalau nasional berarti kita harus mengirim ya, Bu, ke sana. Biasanya kalau pengiriman itu berapa lama sih, Bu, kalau untuk keluar? Kalau cuma nasional tuh 3 hari aja kita sampai. 3 hari. Sampai 5 paling lama, enggak sampai 10. Biasanya kalau untuk pembayarannya sendiri itu berapa, Bu? Kalau untuk langsung dengan ongkirnya juga keluar itu berapa sih, Bu, biasanya? Tergantung, memang kalau t-shirt itu kan bervariasi tergantung model ya, desain itu sendiri sama bahannya. Ya, jadi kita hitungnya ya tingkat kerumitannya. Bahannya dari ya itu bisa kita lihat dari penggunaan bahannya. Ya itu ya tergantung. Tergantung model juga ya, Bu. Ya, sama bahannya nih dari apa nih? Dari yang asli kah, tulis kah, atau cap kah, atau printing kah, gitu. Oh, berarti kalau beda tadi mungkin cap atau printing ya, itu beda harganya beda ya, dong. Iya, jadi beda. Jadi memang tergantung biaya bahannya berapa gitu, cost-nya itu seperti itu. Jadi harganya bervariasi. Saya jadi semakin penasaran nih, Bu, tapi saya harus tahan dulu ini rasa penasaran saya karena kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di PKTV. Halo pemirsa PKTV, kembali lagi bersama saya Anastasia Fibriani, tentunya masih di program Borneo Insight. Nah, sekarang nih, Bu, kita mau lihat-lihat nih, tadi mengobati rasa penasaran saya ya, Bu, kepada produk Ibu ini. Saya mau lihat-lihat nih, Bu, produk-produk Ibu ini mulai dari pakaian pria dan wanitanya. Boleh dong, Bu, ditunjukkan kepada saya? Ya, silakan. Ini Kak, ini tempat produksi biasanya yang saya kerjakan itu. Awal itu kan desain ya, nah desainnya kayak apa, nanti kita terus bikin pola seperti itu. Ini seperti ini ya, nanti jadi rangkaiannya itu desain dulu, sebelum desain juga tentunya konsepnya seperti apa, temanya apa, kita sesuaikan dengan permintaan customer seperti itu. Terus pemilihan bahan dan lain sebagainya yang sesuai dengan desain tersebut gitu ya. Oke, ini ya, Bu ya. Nah, ini itu kebetulan nih untuk baju fashion dan temanya tricolor. Ya, jadi ini udah jadinya ya, Bu? Ya, jadi ini sesuai dengan desain permintaan customer. Seperti ini. Ini yang casual, versi casual. Kalau ini yang versi untuk gaunnya. Oh, ini glamornya ya, Bu, istilahnya. Ini kebetulan temanya tricolor, jadi 3 warna. Iya, tapi sesuai dengan permintaan. Jadi warnanya ya disesuaikan dengan permintaan.
Jadi setelah kan itu tadi desain ya. Mm-mm. Nah, setelah desain jadi, nah kita bikin pola. Bikin pola. Jadi nanti seperti apa, terus kita potongi, terus ini proses menjahitnya ada di sini. Pakai mesin juga ya Bu Iya. pastinya. Kalau manual sulit ya Bu. Aduh, manual mungkin ada hal-hal tertentu. Mm. Nah, selain itu yang ready to wear itu ini nih contohnya nih ya. Nah, ini kemeja. Oh, ini punya pria ya Bu ya? Ya, pria dengan ini kombinasi antara batik tulis, motif Kalimantan Timur sama kain tenun sarung Samarinda. Oh. Ya. Ya, ini motif pucuk rebung namanya. Pucuk rebung. Iya. Nah, ini ada aksesoris untuk biar lebih berbeda ya, unik ya. Iya, betul Bu. Nah, ini motifnya motif apa namanya? Aduh, ulin. Ulin. Iya, jadi motif ini kan khasnya Kalimantan Timur ya. Ya, jadi ulin ada buah. Ini buahnya. Oh, buah ulin. Iya, sebenarnya buah ulin. Jadi motif buah ulin. Ini kebetulan juga desain sendiri saya motifnya. Berarti ini dibuat sendiri batiknya Bu? Iya, Jadi dicetak atau tulis. Oh, tulis. Iya. Sulit nggak sih Bu buat kalau batik Ya, tulis? perlu kesabaran. Perlu kesabaran ya. Iya, ini yang sarung Samarinda. Nah, kalau ini motif pakai motif tenun ya, tenun Kalimantan Timur. Iya. Ini Merah-merah. ya dipayet biar lebih Dipayet. ya. Dia namanya payet ya Bu? Iya. Biar lebih mewah. Oh, Iya. Seperti itu. Ini ulap doyo. ulap doyo. Iya. Jadi untuk acara formal seperti itu, Bu? Enggak, ini kalau untuk acara formal. Aksesoris juga ada. Oh. Ini di sini nih yang koleksi juga ada banyak sekali. Ini udah Iya. dijahit semua Bu? Ini sudah jadi ready. Jadi memang ini yang ready to wear yang untuk kalau ada dijual gitu. Berarti Ya. kalau pameran yang di bawah yang ini? Ya. Oh. Di depan juga ada ya. Boleh kita lihat Bu? Yang di depan. Silakan. Kebetulan nih, ini juga tas. Oh. Ya, ini pouch ya untuk cowok. Oh. Iya. Itu dari kain langsung atau ditempel tuh Bu? Kain Atau langsung. berarti dijahit ya? Ya, dijahit. Jadi ini kebetulan juga desain saya sendiri tasnya. Ya, ini motif tikar. Tikar. Ya, tikar itu anyaman tikar itu loh. Hmm. Nah, ya saya bikin untuk desain di batik. Terus saya jadikan ini. Nah, yang bajunya ini. Jadi Mana ini tuh, ada di. Nah, ini versi kemejanya. Ini versi kemejanya. Ya, Berarti dia pasangan sama tadi ya Bu ya? bisa dijual terpisah. Oh, bisa dijual terpisah ya. Ini Ini motif apa nih Bu? ini motif Tameng. Tameng. Ini khas batik Saho dari Balikpapan. Oh, dari Balikpapan. Ya. Ini motif ini dari Balikpapan ini. Yang punya motif Saho dari Berarti Balikpapan. ini Ibu belinya dari teman-teman dari Balikpapan. Ya. Nah, kebetulan ini yang kemarin di yang terbaru fashion terbaru. show ya. Ini kreasi sih sebenarnya, pemanfaatan limbah. Limbah. Ya, kan ini kain perca nih. Iya. Oh, berarti kainnya nggak dibuang tapi dibuat Ya, apa jadi ya? ini untuk anak-anak muda. Oh. Jadi ini terinspirasinya kan kemarin lagi rame-ramenya dibukanya Teras Samarinda kan. Iya benar Nah, benar. saya jadi terinspirasi dari situ, dari kerumunan sore keramaian anak-anak muda berkumpul, yang gembira saya ciptakan dengan Oh, berarti ada filosofinya teman-teman Ada. dari baju ini karena melihat Iya. banyak anak-anak muda ya di Iya, Teras Samarinda. dengan- Jadi Ibu terinspirasi untuk iya membuat ini ya pakaian. ya dengan ini kan ini juga batik. Oh, batik. Ya, ini dari
kuntul perak dari Bontang. Oh, dari Bontang. Ya, jadi pengrajin Bontang. Seperti itu. Cantik Nah, sekali, Bu. kalau yang cowok ceweknya versinya itu. Oh, yang di sana. Ya, itu ceweknya. Jadi sepasang. Casual. Casual trendy. Wih. Jadi walaupun anak muda yang make itu kan, ya kan? Iya. Nggak kelihatan ya Iya, di dia. kantongnya dengan variasi kreasi batik menggunakan kain perca seperti itu. Jadi kain perca batiknya sisa-sisa itu nggak dibuang, bisa dijadikan kreasi seperti ini. Bisa jadi Itu. pakaian ya, Bu ya. Iya. Luar biasa sekali, Bu. Ini juga dari kain tenun batik. Oh, tenun apa ini, Bu? Tenun khas ini ke Badong Tancep kayak. Oh, badong tancep. Ini ada 2 ya, Bu? Ada ya 2 baju. Oh, tapi dengan motif Beda, yang sama. Beda. Oh, beda. Beda. Yang belakang ini batik. Oh. Iya, jadi ini untuk gaun malam. Seperti itu. Banyak sih variasinya, ada outer, ada unik, kemeja. Terus bisa request apa aja desain sesuai ya. Pokoknya desain apa aja insya Allah bisa. Bisa ya, Bu ya. Dititipkan. Oke. Oh, mungkin tadi kita bisa lihat, Bu, koleksi yang lainnya. Boleh silahkan. Oke. Ini juga pemanfaatan perca juga. Oh, ini perca. Iya, sisa. Nah, terus ini kombinasi jadi kan lebih. Nah, ini full batik. Ini batik dari Berau. Oh, dari Berau. Ya. Wah, ini batik apa namanya nih, Bu? Ini penyu. Berau. Oh iya, Berau kan identik dengan penyunya Ya. ya. Kalau ini dari apa? Jajak keminting kah? Jajak keminting. Iya, dari ini Ukar. Oh, Nah, nih. ini perca semua. Iya, sisa-sisa gitu. Nah, jadi nah ini kan ini sebenarnya bukan di sininya, tapi motif dapat ketemu batik lain di tempat lain gitu. Jadi saya kombinkan, saya sesuaikan, terus bisa jadi seperti ini. Ini dijual, Bu, atau Iya, disewakan? dijual. Oh, yang ini dijual semua. Ya, kalau ini ready to wear. Ini juga batik bro. Ini batik bro. Jadi kita berkolaborasi dengan pengrajin batik Kalimantan Timur nih. Ini juga cewek nih. Ya, jadi memang desain by Gilpante. Nah, kalau ini yang motif tikar, warnanya warna merah. Oh, Iya. ini ada 2 ya? Ya, dengan desain yang berbeda. Nah, ini motif batik tikar ini juga desain saya sendiri mau batikkan motifnya. Jadi saya mau mengangkat motif tikar khas Ubar ya. Ya, tikar itu yang anyaman. Oh, yang anyaman dari rotan. Iya, rotan itu saya bikin versi batik seperti itu. Oh, saya baru tahu, Bu, kalau ini yang dari Kubar gitu. Iya, maksudnya ini motif tikar itu kan terinspirasi dari anyaman tikar rotan itu. Saya bikin motif batik. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi ini ada warna hijau, terus ini kuning nih tasnya. Tasnya ya, Bu ya? Ya, tasnya ada nih. Wah, ini teman-teman tasnya. Nah, Jadi tadi bukan hanya outernya aja, tapi ada tasnya juga ternyata. Iya, ini bikin topi. Ya. Ini kalau boleh nggak sih, Bu? Saya cobain. Saya penasaran ya, Bu. Boleh ya, Bu ya? Permisi. Wah, ini kapan lagi nih teman-teman nyobain langsung nih produknya Gilpante ya, Bu ya? Iya. Oke tuh. Tadi barengan dengan yang ini nih, teman-teman. Kalau ini jaketnya, Bu? Ya, ini bisa untuk bisa dipakai jaket, bisa multifungsi. Ya kan? Mau pakai outer ya dilepas, tertutup dipasangkan seperti itu. Sudah merasa keren sekali nih, Bu, menggunakan batiknya Gilpante. Kapan lagi saya bisa mencoba ya, teman-teman? Ini apa nih, Bu? Saya lihat Ini kain. Jadi kita sedia kain juga dengan motif
khas Kalimantan Timur. Ini kan burung enggang nih. Heeh. Iya, ini bordir. Ya, jadi bordir itu pakai mesin. Nah, ini motifnya motif burung enggang. Jadi ini khas Kalimantan Timur. Ini untuk Biasanya bawahan atau bisa. Bisa? Biasanya bisa untuk baju, bisa untuk rok, bisa. Bisa hanya untuk seperti kain aja, tergantung requestnya seperti apa. Seperti itu ya Bu? Iya, ini bisa dijadikan satu baju, atasan dan rok. Biasanya seperti itu. Oh, gimana nih Bu? Bisa jadi baju enggak? Atasan sama bawahan gitu. Nanti saya desainkan dikombinasi dengan warna apa menyesuaikan ini. Dan sesuai dengan permintaan customer tentunya. Kalau ini gaun ya, ini ada temanya juga nih. Ini temanya kemarin tanah. Ya, makanya ngambil warna coklat. Saya terinspirasi dari sebuah profesi pedak sipen kalau orang Jawa. Pedak sipen. Iya, mengandung makna bahwa kita itu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Luar biasa sekali itu filosofinya teman-teman. Jadi ini mengandung makna harapan bahwa kan menginjak ke tanah, prosesi menginjak tanah itu bumi kan dengan harapan bahwa anak yang memakai baju ini nih nanti sukses. Iya. Wah, saya jadi pengen loh. Jadi ada filosofinya gitu. Jadi ini pas mau fashion show temanya tanah. Oh Iya. Berarti ini yang semua ada di sini selain yang tadi untuk dijual juga untuk dipakai di pameran ya Bu ya? Iya. Jadi ada ini kebetulan pas fashion show dengan tema tanah. Ya, jadi saya ngambil konsep terinspirasi dari mana dengan menggunakan tetap ini ulap doyo. Tetap dikombinasikan Iya, dengan memakai karena kan tujuannya untuk mengangkat budaya Kalimantan Timur melalui fashion. Benar sekali fashion. Wow. Oh, ada sandal juga. Itu sandal atau sepatu? Sandal. Sandal ya? Ya, ini pelengkap aja sih. Ini juga khas kan dari kita Kalimantan Timur. Kalau belum ada manik-manik kan belum Kalimantan ya. Iya, jadi saya kalau pas pameran apa ya dilengkapi dari sandal, tas, pouch, topi gitu. Wah, luar Ya, biasa tentunya ya. kan kita kolaborasi dengan pengrajin manik-manik yang Manik-manik ya, ada Bu. di Samarinda. Wah, luar biasa. Iya. Tadi juga saya sempat Bu lihat pas di dalam itu ada beberapa penghargaannya tuh. Boleh Bu kita lihat penghargaannya nih? Boleh. Boleh ya Bu ya. Oke. Penghargaannya tuh dari apa aja sih Bu? Ikut kegiatan apa aja tuh? Ini apa ya? Ini kompetisi nasional. Nasional. Ya, ke Bandung. Jadi alhamdulillah kebetulan perwakilan dari Samarinda Bawa produk Ibu. gelar karya. Oh, gelar karya. Ya, jadi selama 1 tahun itu kita kan ngikut pembelajaran online nih selama 1 tahun. Nah, di akhir periode pembelajaran itu diadakan gelar karya kompetisi seluruh Indonesia. Ya, dari mana-mana. Dari seluruh Indonesia ya? Ada dari Medan, dari Aceh, Palembang, Lampung. Wah, banyak sekali Bu. Dan berhasil dapat ini ya sertifikatnya. Ya, ini juara ketiga. Oh, juara ketiga. Ya, dan dinyatakan kompeten. Wah, luar biasa Ibu. Alhamdulillah. Ini selain sertifikat ini ada nggak sih Bu? Ini untuk Banyak sponsor banget ini, Bu. Putri Indonesia. Terus ini setelah pelatihan fashion, ya ada ya ini sih yang ikut apresiasi ya. Terus ini sebagai narasumber ya, narasumber saya kan instruktur jahit. Wah, luar biasa ya Bu, banyak sekali nih Ya, penghargaan yang sudah didapatkan ya Bu. iya. Tadi kalau kita lihat juga tadi kata Ibu juga sempat saya dengar ada pembelajarannya Bu, atau memberikan apa tadi? Jadi saya ikut kelas online. Itu
ada program, ada apa namanya kurikulum. Oh, ada gitu. kurikulumnya. Iya, jadi saya harus ngikutin. Nanti di akhir periode itu biasanya diadakan kompetisi, itu mandiri. Ya, karena Saya juga sempat dengar tuh Bu, kalau Ibu ini ada buka kelas ya Bu? betul. Buka kelas ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari kelas ini sendiri tuh Bu, apakah ada tuntutan usianya seperti itu? Oh enggak. ya? Jadi sebenarnya kalau untuk jahit itu ya, itu yang penting ada niat dari diri sendiri kita gitu, pengen bisa itu pasti bisa. Asal sudah bisa baca, bisa tulis, sudah. Sudah bisa ya? Sampai ada loh yang peserta khusus itu udah nenek-nenek ada. Alhamdulillah juga bisa karena saya memakai metode yang sangat praktis. Jadi memang praktis terus mudah dipahami oleh siapa aja gitu. Ya. Wah, luar Seperti itu. biasa ya Bu ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu, kita pada penasaran juga nih. Biasanya kalau untuk sekali penjualan atau ketika penjualan, omset yang didapatkan dari penjualan pakaian dan produk Ibu itu biasanya berapa sih Bu? Ya bervariasi ya. Tapi ya alhamdulillah sekali. Ini buat motivasi ibu-ibu rumah tangga, kita bisa berkreatif, meningkatkan apa namanya pendapatan walaupun di rumah. Seperti itu. Ya dulu pokoknya saya dulu jalani aja gitu, hobi gitu. Hobi ya? Ya alhamdulillah sih. Wah, alhamdulillah cukup ya Bu. Alhamdulillah sekali gitu ya. Jadi makanya yang penting itu komitmen pada diri kita sendiri. Iya, dan konsisten. Konsisten. Iya, karena memang untuk dunia fashion jahit itu kan nggak instan. Betul. Iya, memang harus dari hati, nggak bisa dipaksa. Dan komitmen dan konsisten. Komitmen pada diri sendiri itu tadi. Jadi memang harus itu sih tantangan terberat itu. Iya. Berarti kuncinya untuk terjun ke dunia desain ini sendiri tadi komitmen juga ya Bu ya? Iya, komitmen dan konsisten. Dan konsisten seperti itu. Karena memang kadang ada turun, kadang mood kita yang turun. Kalau mood yang kita turun kan berarti komitmen kita apa nih pada diri kita sendiri kan seperti itu. Iya, ya kan? Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini saya jadi dapat motivasi Bu dari Ibu. Karena ini pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau tetap bisa down ada, tapi kalau saya gimana nih cara kita mencari solusi down itu? Oh ya sudah, kita cari apa yang kita suka aja gitu. Wah, luar biasa. Dan untuk Mbak, untuk desain ini gimana kita cari inspirasi itu sebenarnya bisa dari mana saja, di saat kapan saja, di saat hati kita lagi sedih, lagi gembira, itu bisa dijadikan sebagai sumber inspirasi sebuah karya. Wah, luar biasa Ibu. Nah, terakhir nih Bu, sebelum kita menutup nih pembicaraan kita hari ini nih, boleh nggak sih Bu tahu harapan Ibu atau untuk teman-teman semua nih yang mungkin mau terjun ke dunia fashion designer nih Bu, mungkin Ibu ada saran atau harapan tersendiri juga untuk Gilpante? Untuk teman-teman semuanya, tahulah anak-anak muda apalagi sekarang ya, apalagi nih IKN. Nah, itu peluangnya sangat besar sekali. Kenapa? Karena semua nanti pasti tertuju seni dong. Iya. Ya. Dan ini adalah peluang terbesar buat untuk dunia fashion. Karena terus terang itu memang peluangnya sangat bagus sekali. Karena saya sudah merasakan sendiri gitu. Awalnya saya coba gitu kan, yang kue, yang apa gitu. Nah, ini menurut saya itu bisa dijadikan untuk apa ya, kalau seorang ibu rumah tangga yang bisa dikondisikan seperti itu dan minim resiko kalau menurut saya. Karena apa? Tidak ada yang basi. Benar sekali. Bukan seperti produk atau makanan seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi yang penting kita selalu
komitmen, konsisten, terus kita harus belajar terus, berinovasi seperti itu. Wah, luar biasa. Terakhir lagi nih Bu ya, terakhir sekali dari saya. Boleh nggak Bu dikasih tahu nih, mungkin dari teman-teman nih pasti ada yang penasaran nih dan pengen, mungkin ada nih pasti yang pengen beli nih produk Ibu. Boleh tahu nggak Bu platform yang digunakan tuh apa aja, untuk mungkin untuk memesan atau mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran dan ingin melihat produk Ibu? Bisa di IG Gil Pante. Gil Pante. Ya, kalau FB di Musrifah Gilpa. Ah. Biasanya sih memang dari IG, terus atau FB sama WA. WA. Nah, WA-nya bisa di 0813 666 51855. Ah, Iya. oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran nih sama produk dari Gil Pante ya Bu ya, dan juga mungkin ingin memesan nih produknya, tadi bisa hubungi ya beberapa sosial media yang sudah Iya. Ibunya sebutkan. Seperti itu ya Bu ya. Follow Gil Pante ya. Jangan lupa teman-teman untuk follow juga Gil Pante. Ya, jadi bisa kursus menjahit itu dari pemula, dari nol. Oh, dari nol ya Bu ya. Pasti bisa jadi. Pasti bisa jadi. Pasti. Asal dikerjain loh ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi dia pemirsa, beberapa mungkin ya percakapan kita juga dengan Ibu Gilpa ya. Menarik sekali Bu. Saya jadi dapat motivasi nih Bu, luar biasa sekali dari Bu Gil Pante tadi, mulai dari perjalanannya dari awal ya Bu ya, hingga bisa sampai sekarang nih dengan tadi produk Gil Pantenya. Nah pemirsa, terus saksikan program Borneo Insight hanya di PKTV. PKTV, Grece Bene.